Oke, selamat datang kembali di Bridge Indonesia. Oke, pada saat kali ini saya akan membahas mengenai soal kuantitatif. Ya, kita lanjut aja langsung ke nomor satu saja. Oke, di sini diketahui dalam sebuah lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 2y min 4 sama dengan 0, dengan O adalah pusat lingkaran, titik A terletak pada 1,1 dan B terletak pada tepi lingkaran dengan posisi vertikal terhadap titik A, maka luas segitiga AOB adalah jadi di sini soalnya mengenai lingkaran ya. Jadi kita tulis dulu persamaannya. X kuadrat plus Y kuadrat min 2Y min 4 sama dengan 0. Di sini itu kan adalah pusat lingkaran ya. Di sini kita bisa mencari pusat lingkarannya dari ini kan, berarti kan saya bisa tulis ini x kuadrat plus y kuadrat plus 0x min 2y min 4 sama dengan 0. Dimana kita bisa mengetahui ya, di sini A, di sini B, yang ini C ya. Berarti A kecilnya pusat lingkaran di X yaitu min A besar dibagi 2, dan B-nya yaitu min B besar dibagi 2. Dari sini kita bisa dapatkan A-nya 0 ya, udah jelas 0. B-nya itu berarti min 2 dikalikan min dibagi dengan 2, berarti jadinya 1. Jadi di sini kita bisa dapatkan A-nya 0, B-nya 1. Berarti pusatnya di sana. Kita hapus dulu biar nggak memenuhin. Jadi kita dapatkan pusatnya 0,1. Ini pusat lingkaran. Setelah itu kita gambar dulu. Di sini sumbu X, sumbu Y, di sini 0. Pusatnya kan di 0,1 ya. 0,1 berarti di sini. Ingat ya, ini X, Y. Biar kebalik. Nah, di sini A terletak pada 1,1, berarti 1,1 di sini ya. Sebelumnya kita gambar dulu lingkarannya. Tapi kan jari-jarinya kita belum tahu ya. Kita cari jari-jarinya, yaitu R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C. Berarti kan A-nya yaitu tadi ini ya, ini A, ini B-nya 0 kuadrat ditambah B kuadrat, 1 kuadrat dikurangin dengan min 4. Jadi kita dapatkan di sini adalah akar 5 ya, karena ini jadinya R. Di sini jadi akar. Kita dapatkan akar 5, berarti dia itu jari-jarinya akar 5, berarti ke atas ini akar 5 kan, 1 ditambah akar 5 gini aja ya biar gak sulit. Berarti di sini di bawahnya 1 dikurangin akar 5. Akar 5 itu kan, akar 4 itu udah 2 ya, berarti akar 5 itu di atasnya 2. Berarti kalau 1 dikurangin akar 5 itu kan berarti di bawah, pas di bawah sumbu X-nya. 1 min akar 5. Di sini 1 ditambah akar 5 jelas lebih dari 1 ya. 1 plus akar 5, di sini berarti 1 min akar 5. 1. Berarti kalau kita gambar lingkarannya, gak sempurna. Jadi seperti itu. Nah, di sini dibilang dan B terletak pada tepi lingkaran dengan posisi vertikal terhadap titik A, berarti saya bisa tulis di sini. Jadi gambarnya seperti ini. Tidak pas. Jadi di sini. Ini kan jelas, ini saya tulis di sini namanya PQR aja. PQR segitiga PQR. Nah,
P ke Q tadi kan dibilang kan dia kan 1,1 ya, berarti kan di sini kan jaraknya yaitu 1, begitu pula yang di sini, berarti di sini kita dapatkan 1. Nah, untuk sisi miringnya ini sangat mudah karena 0,1 kan ini kan ada titik pusatnya ya. 0,1 di sini ada titik pusat, berarti titik pusat ke segala sisi dari lingkaran adalah jari-jarinya, ya kan? Nah, berarti kita bisa dapatkan jari-jarinya yaitu akar 5. Nah, untuk mencari QR berarti kan kita memakai rumus Pitagoras. Jadinya PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah ini saya anggap X ya, tapi di sini QR-nya PR ini PR PQ. Sorry. Ini PQ yang ini QR kuadrat. Nah, di sini akar 5 kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah ini yang kita cari, ya kan, QR kuadrat. Nah, di sini kita dapatkan 5 ini jadi 4 ya. 5 dikurangi 1 kan 4 QR kuadrat, maka kita dapatkan QR-nya sama dengan 2, harusnya plus minus 2, tapi karena panjang jadi nggak ada yang negatif ya, jadi 2. Oke, jadi kita tinggal menggunakan rumus segitiga, ruas segitiganya ya, PQR dengan gampang setengah alas kali tinggi, maka kita dapatkan adalah 1 ya. Gampang ya, tapi gambarnya ini nanti kalau kalian hati-hati ya, gambarnya harus dibagusin. Oke, yang E. Oke, kita lanjut dengan nomor 2. Diketahui bangun ABCD seperti pada gambar di bawah ini. Oke, gambar ada di sana ya. Berapakah luas bangun ABCD? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Kita cek dulu yang pertama. Dari yang pertama kita tahu bahwa 1 AB sama dengan X plus 4 dengan CD sama dengan X kuadrat min X plus 1. Oke, di sini untuk mencari luasnya, tapi kita tidak tahu nilai X-nya, ya kan? Jadi kita harus mengetahui nilai X-nya dulu. Jadi di sini kan masih kurang ya nilai X-nya. Oke, dari pernyataan yang kedua, kita ketahui bahwa AB sama dengan CD sama dengan BC sama dengan AD. Nah, dari pernyataan kedua bahwa kita tahu AB sama dengan CD kan berarti kan. Nah, berarti dari menggunakan persamaan kedua kita gabungkan dengan pernyataan pertama, maka nanti kita akan dapatkan X-nya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita sudah dapatkan X-nya, berarti dari pernyataan 2 kita juga kan berarti kan kita tahu bahwa AB sama CD sudah dapat kan kalau sudah dapat X-nya. Tapi di sini kan BC dengan AD juga sama dengan AB CD ya kan. Jadi kita sudah dapatkan semuanya dari dua pernyataan tersebut. Jadi yang C. Jadi kedua persamaan bersama-sama cukup. Tapi kalau sendiri-sendiri nggak cukup. Ya jadi kayak gini ya. Ini X plus 4 sama dengan X kuadrat min X plus 1. Nanti kan jadi persamaan kuadrat. Kita dapatkan nanti X kuadrat min 2X. Ini jadinya min 3. Berarti X plus 3 X min 1. Jadi kita X-nya kan udah dapat. Nah, kita pilih salah satu saja. Nah, nanti kita substitusikan kan ke salah satu aja antara AB atau enggak CD, karena kita ketahui bahwa AB sama dengan CD sama dengan BC sama dengan AD. Udah, jadi segitu aja sih. Gampang ya. Kita lanjut dengan nomor 3. Di sini diketahui jika fx sama dengan x kuadrat plus ax plus 1, manakah hubungannya benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan adalah. Oke, yang P nilai A sehingga nilai fx selalu positif untuk setiap nilai x. Jadi kita diminta untuk menduga nilai A-nya berapa, jadi gitu. Biar si fx ini selalu positif untuk setiap nilai x gitu kan. Nah, jadi biar dia fx ini selalu positif ya kan, fx ini harus positif ya kan, berarti kan lebih besar daripada 0. Pasti gampangnya A itu sama dengan 0 ya kan. Karena kenapa ya kan, coba kita misalkan A nya itu 3,
Ini untuk setiap X ya, berarti untuk semua X-nya itu bisa diiniin. Nah, di sini 3. Nah, X-nya kita ambil min 3. Nah, itu kan ini akan menjadi kita masukkan berarti kan F min 3 ya. F min 3 sama dengan 9 min 9 plus 1. Oke, ini masih positif, dia jadinya 1. Nah, setelah itu kalau kita masukkan A-nya yang lain, A-nya sama dengan misalnya ini kan A-nya 3 ya. Kita masukin X-nya sama dengan min 2 ya kan. Kalau kita masukin min 2 berarti kan jadinya F min 2 sama dengan 4 min 6 plus 1. Oke, ini jadi kurang dari 0 ya, jadi negatif. Oke, jadi ini pasti ada yang seperti ini. Jadi untuk setiap itu mau kita masukkan berapapun. Nah, tapi kalau kita masukkan 0, A-nya 0. Nah, di sini ya, Fx sama dengan X kuadrat plus 1. Oke, kenapa saya jadikan 0 gitu kan, A-nya 0? Karena ini udah pasti positif, karena depannya adalah X kuadrat. Jadi seperti itu. Untuk bilangan kuadrat pasti kan akan menjadi positif, meskipun dia X-nya negatif kan, dia pasti akan menjadi positif di X kuadrat. Nah, mengapa saya pilih A-nya itu sama dengan 0? Jadi seperti itu. Oke, jadi di sini kita mengetahui bahwa P itu nilai A sama dengan 0. Saya hapus dulu. Kita lanjut yang Q. Jadi kayak gitu pemahamannya ya. Kita lihat langsung di X kuadratnya karena pasal positif. Oke, nilai A sehingga hanya terdapat satu nilai X yang membuat Fx sama dengan 0. Oke, berarti kalau hanya terdapat satu, berarti kan dia harus menjadi akar kembar, ya kan? Tepat 1 ya, akar kembar, atau bisa dibilang D sama dengan 0. Atau ini akan menjadi B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya adalah A kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 1 sama dengan 0. Berarti kan A kuadrat sama dengan 4. Atau A-nya sama dengan plus minus 2. Ya kan? Jadi kita sudah dapatkan biar dia nilainya kembar. Oke, coba kita langsung substitusikan dulu. Misalnya X kuadrat plus 2X plus 1, ini akan jadi X plus 1 kuadrat, ya kan? Terusin lagi satunya X min 1, X min 2 ya, X min 2 berarti X min 1 kuadrat. Kurang lagi 1. Oke, berarti udah bener ya, udah sama. Oke, jadi A-nya ada 2. A-nya sama dengan 2 atau A-nya sama dengan min 2. Oke, berarti di sini A-nya kadang lebih dari atau A-nya kadang kurang dari. Jadi kayak gitu. Ya kan? A-nya sama dengan, oke saya hapus dulu biar nggak bingung. Nah, nilai Q kan ada 2 ya. Q-nya A sama dengan 2 atau A-nya sama dengan min 2. Nah, jadi kan kadang-kadang dia lebih dari ini, P lebih besar dari Q, yang ini P kurang dari si Q, yang ini kurang dari, yang ini lebih dari. Oke, jadi kan nggak jelas ya, berarti yang E. Informasi yang diberikan tidak cukup karena kita nggak tahu ini nilai A-nya yang di sebelah sini positif atau negatif. Oke, di sini 4 seorang siswa harus mengerjakan 7 dari 9 soal. Tetapi nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Oke, jadi kita ada 1 sampai 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini wajib dikerjakan. Banyak pilihan soal yang mungkin dikerjakan siswa adalah, oke, di sini kan ada totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya kan ada 9 soal ya. Ada 9 soal, 2 sudah wajib digunakan, berarti sisa adalah 7 soal sisanya. Nah, berarti ini kan
sisanya itu ada 7 soal dan kita harus mengerjakan 7 soal lagi. Jadi gini ya. Jadi kita punya ada 9 soal. Nah, 7 soal kita disuruh kerjakan. 2-nya wajib, berarti kan sisa 5 soal ya. Kan 1 dan 2 wajib. Sisa 5 soal. Ya kan? 5 soal ini dipilih dari 7 soal ini gitu kan, secara acak gitu kan. Berarti kan 7C5. Maka kita dapatkan 7 faktorial per 2 faktorial kali 5 faktorial. Maka kita dapatkan di sini 7, 6, 5 faktorial per 2 faktorial, 5 faktorial kita bisa coret. Di sini jadinya 3 atau di sini jadinya 21. Oke, di sini kan berarti kan ada 21 cara. Satu dan wajib ini kan udah satu kemungkinan ya, karena wajib ya, nggak bisa pilih yang lainnya lagi. Berarti jawabannya yang C. Gitu. Oke, di sini kita akan membahas mengenai sebuah keluarga yang niat karena mempunyai anak dengan deret aritmatika ya. Sampai 5 lagi. Jika sekarang usia si bungsu 15 tahun dan si sulung 23 tahun, maka jumlah usia kelima orang tersebut 10 tahun yang akan datang adalah. Oke, biasanya ya juga ya, biasanya pasti bedanya beda setahun, beda 2 tahun, beda 3 tahun kayak gitu ya. Masuk akal juga sih. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5 Oke. Nah, di sini si sulung ini 23 ya. Dan si bungsu 15. Nah, di sini kan dibilangin dia itu jumlah kelima anak nih yang akan datang, berarti kan SN ya. Di sini Kak perlu cari bedanya nggak gitu kan? Oke, kita di sini rumus SN itu ada 2 ya. Rumus SN itu kan ada yang N per 2 dikali sama A plus UN. Nah, berarti kan N-nya kan ada 5 dibagi 2, A-nya itu kan 23. Nah, UN-nya udah 15. Jadi kita kan udah tidak perlu menggunakan nyari bedanya lagi kayak gitu kan. Oke, dengan cepat kita akan mengetahuinya. Berarti kan 23 ditambah 15, maka kita dapatkan 38 dibagi 2 itu akan jadi 19 dikali 5 akan menjadi 95. Jadinya 95 ya. Nah, tapi jangan lupa jumlah usia kelima orang tersebut 10 tahun akan datang, ya kan? 10 tahun akan datang tapi ya. Nah, ingat juga kalian jangan langsung nambahin 10. Karena kenapa? Di sini ada 5 orang. Berarti kan semua ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sampai 5 kali. Berarti tambah sama dengan 50. Berarti ini jadinya 145. Oke, ada ya yang E. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 6. Di sini dalam suatu perjalanan dari kota A ke kota B harus melalui kota C. Berarti dari kota A ke B harus melalui C. Jika dari kota A ke kota C ada 5 rute, ya ada 5 rute. Dan kota C ke kota B ada 3 rute, maka banyaknya rute yang dapat diambil oleh Neni dari kota A menuju ke kota B, kemudian kembali lagi ke kota A dengan rute yang berbeda adalah. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi dari kota A ke kota B ini kan satu arah ya, harus dari C, ya kan. Nah, kembalinya pun juga harus dari si C, kayak gitu. Berarti kan A, C, B, terus dari B, CA kayak gini. Oke. Tapi yang kita harus waspadai juga dia ini dibilang dengan rute yang berbeda, ya kan? Berarti rute yang sudah diambil tidak dapat digunakan kembali. Oke. Jadi kita bisa menggunakan rumus peluang. Tadi ini berarti kan
A ke C ada 5 rute. Dari C ke B ada 3 rute. Oke. Ini aja ada 5 sama 3. Oke, sekarang kembalinya. B ke C, satu rute sudah dipakai, berarti sisa lagi 2. C ke A, satu rute sudah dipakai, berarti sisa 4. Berarti kita bisa tulis ini akan menjadi 5 kali 3 kali 2 kali 4. Di sini jadinya ini 15 sama 8. Jadinya 120. Berarti yang B, yang nomor 6. Oke, sangat mudah ya, tapi di sini kalian harus teliti karena di sini dia minta adalah rute yang berbeda, bukan rute yang sama. Kita lanjut dengan nomor 7. Di sini dikatakan nilai X yang memenuhi 1 mutlak 1 plus mutlak X min 2020 sama dengan P jika P lebih dari 2 dan P adalah bilang positif adalah oke. Jadi kalau di sini kita ini kan dia pakai sama dengan ya. Jadi kita nggak bisa pakai rumus yang kurang dari lebih dari. Jadi kayak gitu ya. Jadi di sini kita tinggal coba-cobain aja langsung. Berarti kan 1 ditambah misalnya yang 1 ya, kayak yang pertama ini jadi P plus 2019 dikurangin 2020 ya kan. Nah ini dia akan menjadi, ini jadi 1 ya, min 1 plus P min 1. Jadi kayak gini. Oke. Jadi ini kita mutlakan, ini udah kita bisa coret ke sini. Ini kan menjadi P, berarti benar ya. Oke. Masih aman. Oke, kalau 1 benar pasti 3 benar. Kita cek dulu. Ini ada 1 ada 3, ada 1 ada 3. Nggak ada 3 dan 4 ya. Berarti 1 benar, 3 benar. Kita tinggal cek yang nomor 2. Kalau nomor 2 itu berarti kan 1 plus X-nya ini P plus 2021 dikurangin 2020. Oke, ini jadi positif ya. 1 plus P plus 1 ya. Ini jadi malah P plus 2. Oke, berarti ini salah ya. Harusnya jawabannya adalah P saja. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Kita lanjut dengan nomor 8. Oke, yang sebelumnya itu nggak terlalu sulit ya soalnya ya. Kita lanjut dengan nomor 8. Perhatikan dua pernyataan berikut. Yang 1, A. Himpunan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian dua bilangan prima berbeda digit tunggal. Oke. Berarti A ini himpunan bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian dua bilangan prima berbeda digit tunggal. Berarti kan prima itu ada 2, 3, 5, 7. Sisa ini aja ya, yang tunggal soalnya. Oke. Yang B himpunan bilangan komposit berdigit tunggal. Komposit itu kan yang bilangan bukan prima, ya kan? Awalnya berarti prima lebih dari 1, yang bukan prima lebih dari 1. Berarti kan komposit itu ini sama dengan ada 4, 6, 8, 9. Habis itu udah setelah 9 kan udah bukan tunggal lagi ya. Nah, di sini ditanyakan adalah A ini kan perkalian antara digit-digit tunggalnya prima ya. Berarti kan kalau dikalikan 2 ada 6, 10, 14. Habis itu lanjutannya berarti kan 15. Nah, ini kan udah sampai nggak tunggal ya. Yang tunggal cuma 6. Ya kan? Yang B itu kan komposit, berarti kan 4, 6, 8, 9. Oke. Kenapa di sini yang A saya hanya berfokus pada yang tunggal karena di jawabannya itu kan dia hanya
minta ada hubungannya dengan B, sedangkan si B itu adalah bilangan kompositif berdijit tunggal aja. Jadi gitu. Oke, A subset B yang B dikurangin si A itu sama dengan B dikurangin 4. Oke, B dikurangin A itu cuman 6 aja yang hilang sama 4-nya. Oke, enggak ya. Kita coba dulu. B dikurangin A itu kan berarti kan si B yang dihilangin ya, berarti kan sisanya 4, 8, 9. Terus kalau B dikurangin sama 4 saja itu malah 4-nya hilang lah kan. Jadi 6, 8, 9. Enggak ya. Oke, saya hapus. Yang C itu A min B, A dikurangin B itu sama dengan dihilangin 6-nya hilang, berarti kan cuman 10, 14, 15 sampai seterusnya, sama dengan A dikurangin 4. Oke, yang tadi kan yang hilang 6-nya ya. Kalau A dikurangin 4, A kan nggak punya 4. Kenapa dikurangin 4 gitu kan? Soalnya kan dia kan bentuk perkalian dua bilangan berbeda ya, prima berbeda ya, nggak boleh sama. Kalau boleh sama ada 4, karena 2 kali 2 kan 4. Di sini nggak ada. Oke, kalau gitu kita yang D langsung. Jumlah irisan A dan B itu hanya 1. Kita coba yang sama dari A dan B itu hanya 6. 4 nggak punya, 6, 8 nggak ada, 9 juga A nggak punya. Yang A sama B punya sama-sama 6, yaitu jumlahnya adalah 1. Jadi ini bukan angkanya ya, tapi ini jumlahnya. N itu jumlah A irisan B itu ada berapa? Berarti kan ada 1. Oke, berarti ini jawabannya yang D. A union B sama dengan B. Enggak ya, jadi ya banyak banget ini A-nya kan sampai banyak sekali ini. Dan A-nya ada yang digit nggak tunggal lagi, sedangkan B kan digit tunggal aja, jadi nggak mungkin yang E. Oke, jadi gampang ya. Sebenarnya dengan lihat aja sebenarnya udah paham lah teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 9. Seorang peternak akan membeli 3 ekor ayam dan 1 ekor kambing dari seorang pedagang yang memiliki 6 ekor ayam dan 4 ekor kambing. Dengan berapa cara peternak tersebut dapat membeli ternak yang diinginkan? Oke. Ini dan ya. Jadi kalau dan itu berarti dua-duanya dibeli. Tapi kalau atau dia itu cuma beli kambingnya aja atau ayamnya saja. Tapi ini kan beli dua-duanya, yaitu dan, berarti harus dikalikan. Oke, jadi dia akan membeli 3 ayam dan 1 ekor kambing. Pedagangnya punya 6 ayam dan 4 kambing. Oke, berarti dari 6 ayam ini akan diambil 3 dikalikan dengan 4 kambingnya diambil 1. Berarti ini gampang ya. Berarti kan ini 6 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial dikalikan dengan 4. Berarti kan 6, 5, 4, 3, 3, 3 dikalikan dengan 4. Ini dicoret, ini 3 kali 2 kan 6 ya. Berarti kan 20 dikalikan dengan 4, maka kita dapatkan adalah 80 cara. Oke, di sini kita akan lanjut dengan nomor 10 ya. Di sini diketahui bahwa ada persamaan seperti di atas. Oke, persamaan lingkaran melalui titik A min 1,2 dan B 3,8 adalah. Oke. Jadi kan kalau kita punya lingkaran ya, itu kan rumusnya kan seperti ini ya. Jika punya titik P dalam kurung A, B ya kan, jari-jarinya yaitu R. Nah, rumusnya adalah ini, kita bisa tulis di sini, rumusnya adalah X min A dikuadratkan ditambah dengan Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, setelah itu berarti kan kita harus mencari pusatnya dulu ya kan. Berarti pusatnya di sini pusat dari A, B sama dengan setengah A plus B ya kan. Di sini A plus B itu maksudnya itu titiknya A sama titiknya B. Ini kan titiknya A, titiknya sama B ya kan. Berarti misalnya X-nya ya.
atau A kecilnya sama dengan setengah A kecil kan min 1 plus 3 sama dengan ini jadinya 1. Sedangkan B nya adalah setengah 2 plus 8 jadinya 5. Nah, untuk mencari jari-jarinya kita bisa rumus setengah dari akar 8 min 2 kuadrat, ya kan, Y2 minus 1 ditambah dengan X2 min X1, tapi ini jadi positif karena satunya negatif kuadrat. Maka kita dapatkan setengah akar, ini kan 6 kuadrat 36 ditambah 4 jadi 16. Jadinya kita punya adalah setengah akar 52. Nah, berarti kita punya satu sini R kuadratnya menjadi 1/4 dikali 52, atau kita bisa kalikan jadi 13. Oke. Jadi persamaan lingkarannya kita dapatkan A-nya ini, B-nya ini ya. Berarti kita langsung substitusi saja. X min 1 kuadrat plus Y min 5 kuadrat sama dengan 13 ya, R kuadrat. Nah, dari sini nanti kita akan temukan ini kan X kuadrat min 2X plus 1 plus Y kuadrat min 10 Y plus 25 sama dengan 13 ya. Oke, betul banget ya. Dengan 13, nanti kalau kita sederhanakan dia akan menjadi ini sana. Oke, X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 10Y plus 13 sama dengan 0. Jadi kita bisa dapatkan jawabannya adalah yang B.